Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rahman Tanjung and today we will discuss together about quality commitment. And let me continue in bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, materi komitmen mutu kita kali ini akan lebih khusus membahas tentang membangun komitmen mutu melalui inovasi. Sebelum kita mulai, ya, seperti peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ini profil saya, Bapak Ibu bisa baca, ya. Nama saya Rahman Tanjung. Saya lahir 40 tahun yang lalu, tepatnya bulan Januari tahun 81. Saya tinggal di Karawang, daerah Kepuk. Pekerjaan saya saat ini sebagai PNS Widesuara Ahli Madya pada BKPSDM Kabupaten Karawang. Nanti kalau Bapak Ibu ada hal-hal yang mau didiskusikan tentang materi latsar ini, Bapak Ibu bisa menghubungi via WA ataupun email yang tertera di profil saya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ingin bertanya dulu nih, gimana nih kabarnya Bapak Ibu? Ya, baik ya, alhamdulillah ya. Oke, nah bagaimana yang Bapak Ibu rasakan ketika masuk di diklat ini? Saya ingin tahu nih Bapak Ibu. Ya, apakah ini aneh? Ya, atau merasa marah? Mungkinnya kesel mungkin karena tidak ingin diklat mungkinnya, atau yang merasa bingung, atau yang terakhir ini Bapak Ibu gembira, senang gitu ya. Oh, senang semua ya, alhamdulillah. Oke, kita tepuk tangan ya. Karena memang saya berharap sih memang yang keempat tadi ya, Bapak Ibu merasakan senang, gembira. Karena apabila belajarnya kita merasa senang, insya Allah kesannya kita akan dapat menangkap materi-materi yang kita bahas bersama ya. Baik, lanjut Bapak Ibu. Di materi komitmen mutu ini sebenarnya ada 5 pokok bahasan ya. Yang pertama tentang konsep efektivitas, efisiensi, inovasi dan mutu. Kemudian ada nilai-nilai dasar dan orientasi mutu, pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, ya, berpikir kreatif, dan yang kelima membangun komitmen mutu melalui inovasi. Yang akan kita bahas ke depan ya adalah tentang materi terakhir, yaitu membangun komitmen mutu melalui inovasi. Ya. Nah, mungkin bisa saya sampaikan dulu bahwa deskripsi singkat materi diklat komitmen mutu ini memfasilitasi pembentukan nilai dasar inovatif dan komitmen mutu pada peserta diklat melalui pembelajaran tentang efektivitas, efisiensi dan inovasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, konsekuensi dari perubahan beserta analisis dampaknya. Adapun indikator hasil belajar yang diharapkan ya setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini diharapkan bisa memiliki pemahaman serta beberapa bentuk sikap dan perilaku terkait efektivitas, efisiensi yang mengandung inovasi dan kinerja yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oke, baik Bapak Ibu, kita lihat dulu nih ya gambar ya, kita lihat dulu gambar di layar ini ya. Ini ada gambar yang pertama itu ada kipas angin sebelumnya, bekas kipas angin ya. Yang kedua itu jadi rak ya, rak piring, kemudian tumpukan kardus ya menjadi tempat penyimpanan buku, kemudian ada handphone itu bermacam-macam ya, sampai yang terakhir itu gambar pelayanan ya, dulunya ngantri kemudian menggunakan handphone. Nah, kira-kira dari gambar tersebut Bapak Ibu, saya minta pendapat Bapak Ibu, apa yang terjadi atau yang kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih yang ditangkap dari gambar tersebut berhubungan dengan materi kita kali ini? Ya, Pak Rojak, gimana Pak Rojak? Inovasi ya? Iya, betul ya. Siapa lagi? Oke, Bu Arum. Adanya perubahan. Iya, betul ya. Perubahan itu juga betul, inovasi betul. Ya. Jadi bisa dikatakan terjadi apa? Bapak Ibu tadi perubahan atau inovasi, ya. Nah, mengapa hal itu terjadi Bapak Ibu? Ya, kira-kira menurut Bapak Ibu kenapa hal itu terjadi? Ya, kenapa adanya inovasi tersebut? Ya. Oke, ada yang menjawab Pak Tito di sana ya, untuk lebih baik ya, berubah ke arah lebih baik. Ada lagi? Oh, menyesuaikan. Ya, bagus ya Bu Ira ya, menyesuaikan dengan apa Bu? Iya, keadaan ya, artinya beradaptasi ya. Nah, tadi yang Bapak Ibu sampaikan itu ya, adanya perubahan, adanya inovasi. Ini memang inovasi atau perubahan ini tujuannya ke arah yang lebih baik ya, adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Tentunya arah yang lebih baik itu ingin ya beradaptasi, mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian bagaimana ini
barangkali Bapak Ibu pertemuan yang tadi sebelum kelas ini ya, terkait tentang berpikir kreatif, kira-kira apa sih kaitannya berpikir kreatif dengan materi kita kali ini? Ya, Pak Samsudin ada yang bisa dijelaskan Pak? Oh iya betul Pak ya. Iya, kalau nggak kreatif nggak akan ada inovasi. Ya, sepakat Bapak Ibu? Ya, betul ya. Kalau tidak kreatif tidak ada akan inovasi. Ya, karena inovasi ini berawal dari suatu produk. Produk itu bisa barang, jasa ataupun proses. Ya, inovasi muncul apabila seseorang yang menggagas atau menciptakan produk tersebut mempunyai pikiran yang kreatif ya, terus berpikir kreatif. Bagaimana beradaptasi, bagaimana merubah produk tersebut. Nah, itu yang dinamakan inovasi. Nah, dari inovasi ini Bapak Ibu, yang diharapkan apa? Iya, betul, peningkatan mutu ya. Yang ingin diharapkan adalah peningkatan mutu Bapak Ibu, 100 ya. Oke. Nah, kemudian ya, nah saya ingin ada permainan ini. Kira-kira Bapak Ibu cukup kreatif atau inovatif tidak ya? Nah, ini bisa kita lihat ada 9 garis ya Bapak Ibu. 9 garis. Coba kira-kira Bapak Ibu bisa nggak? Nah, bisakah Bapak Ibu menghubungkan semua titik dengan menggambar 4 garis tanpa mengangkat alat tulis ya? Jadi ini ada 9 garis, Bapak Ibu langsung ada 4 gitu bagaimana, tapi semua 9 titik tersebut terhubung ya dengan 4 garis tanpa mengangkat alat tulis. Oke ya? Oke, coba silakan dipikirkan dulu, saya kasih waktu 5 menit. Oke, gimana Bapak Ibu? Jangan nyerah dong ya. Nah, ini berhubungan dengan kreatif dan inovatif. Intinya di sini Bapak Ibu harus think out of the box, berpikir di luar kotak gitu ya. Mencoba, jadi jangan cara yang kaku gitu ya, mencoba berpikir kreatif itu. Nah, ini kita lihat. Nah, caranya begini Bapak Ibu. Ternyata garis yang pertama dilebihkan dulu ya. Oke, bisa dilihat ini cara garis pertama, garis kedua, garis ketiga ya, dan terakhir garis keempat ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Nah, saya akan jelaskan Bapak Ibu, definisi inovasi itu apa sih? Tadi sudah ada yang mengatakan sih di awal ya. Inovasi tadi apa? Perubahan. Ya. Ada apa lagi tadi? Menuju ke arah yang lebih baik. Betul itu ya. Ini saya mengutip beberapa pengertian inovasi ya. Yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, itu tentang sistem teknologi pendidikan nasional. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian dan atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan sosial. Kemudian berdasarkan Ujang Saud, inovasi adalah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia yang dapat diamati dan dirasakan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Kemudian definisi yang ketiga dari DAF, ini inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi ya beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar teknologi dan persaingan. Dan berikutnya yang terakhir menurut Rogers, inovasi adalah sebuah ide, praktek atau objek yang dianggap baru oleh individu yang satu ya, itu untuk mengadopsi yang lainnya. Itu Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Ya. Oh, sudah paham ya? Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih cara untuk berinovasi itu? Ada yang tahu nggak? Ya, Bu Tika gimana Bu Tika? Berpikir, ya jelas ya. Berinovasi tentu harus berpikir. Apa Pak Ridwan tadi? Jangan menyerah, jangan putus asa. Iya betul. Ya. Nah sebenarnya di sini yang saya tanyakan cara ya, bagaimana sih melakukan inovasi? Menurut beberapa literatur, secara umum berinovasi itu ada 4 ya. Yang pertama adalah penemuan, yang kedua adalah pengembangan, yang ketiga adalah duplikasi, dan yang keempat adalah sintesis. Ya. Yang pertama, penemuan. Ini penemuan yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ya, sedangkan pengembangan yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa atau proses yang sudah ada. Sedangkan yang ketiga, duplikasi ini ya peniruan, yaitu dengan meniru suatu produk atau jasa atau proses yang sudah ada, di mana duplikasi di sini bukan semata-mata meniru ya Bapak Ibu, melainkan menambahkan seutuhnya secara kreatif ya untuk memperbaiki konsep yang sebelumnya agar bisa memenangkan persaingan. Jadi adanya added value atau nilai tambah. Dan yang terakhir adalah sintesis. Ini merupakan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Nah, nanti kita bagi kelompok Bapak Ibu. Coba kita tugas kelompok dulu ya, kita bagi 4 kelompok. Ya. Kita bagi 4 kelompok ya. Tadi yang mendapatkan kartu warna merah kelompok 1, kartu warna biru kelompok 2, ya, hijau kelompok 3 dan kuning kelompok 4.
Oke, silakan membentuk kelompok ya. Kita akan belajar secara jigsaw Bapak Ibu ya, bagaimana jigsaw itu. Jadi nanti dari grup ini kita bikin 4 kelompok Bapak Ibu ya. Nah, masing-masing kelompok itu menjelaskan Bapak Ibu tentang penemuan, tentang pengembangan, duplikasi dan sintesis. Terus contohnya seperti apa ya. Nah, nanti kita buat ya, kita buat bersama per kelompok. Saya kasih waktu 5 menit untuk membuatnya. Oke? Ya, bisa ya Bapak Ibu ya? Ya. Nah, ini sudah jadi ya Bapak Ibu, sudah jadi ini hasilnya tadi. Oke, kira-kira siapa yang akan memaparkan ya tentang penemuan, pengembangan, duplikasi dan sintesis ya. Baik ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya, tadi sudah disampaikan ya. Penemuan itu contohnya seperti apa? Berarti hal-hal yang baru ya, benar-benar yang belum ada itu ditemukan, baik cara, metode ataupun barangnya. Sedangkan tadi pengembangan ya, Pak Uci bilang pengembangan itu sesuatu yang sudah ada tapi dikembangkan ya. Seperti misalnya handphone ya, handphone dulu hanya untuk menelpon, kemudian ya ada alat musiknya, kameranya, betul ya tadi dijelaskan. Kemudian tadi Bu Rita dari kelompok 3 tadi menyampaikan duplikasi ya. Contohnya banyak ya Bu ya, tadi seperti motor, atau bahkan tadi Ibu mengatakan pelayanan publik dengan ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Nah, sintesis ini sintesis menyatukan ya. Tadi Ibu Wina mengatakan tadi sintesis menyatukan ya, seperti jam tangan yang awalnya jam biasa gitu ya, disintesakan dengan beberapa fungsi, jadi fungsinya bermacam-macam. Oke, terima kasih ya, kita tepuk tangan dulu yang sudah berpresentasi. Nah, kemudian yang terakhir ini, kita bagaimana sih Bapak Ibu membangun komitmen melalui inovasi ini? Ada yang tahu bagaimana kita membangun komitmen melalui inovasi, Bapak Ibu? Ya? Ya dengan berpikir tadi ya, ada yang siapa? Purita, dengan berpikir. Pak Aceng gimana Pak Aceng? Ya dengan berinovasi, ya pasti ya. Tadi kan membangun komitmen dengan berinovasi. Artinya ya, kita di sini harus memegang teguh terhadap mutu itu ya. Nah, mutu itu kan Bapak Ibu tahu ya, ada yang tahu mutu itu apa? Muka tua, bukan Bapak Ibu ya. Gitu pelesetan ya. Mutu adalah kualitas ya, betul ya. Kualitas ya di sini. Bahwa mutu itu mencerminkan sebenarnya nilai keunggulan Bapak Ibu produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya atau bahkan melampaui harapannya. Ya, kemudian mutu juga bisa merupakan salah satu standar untuk mengukur capaian hasil kinerja. Kemudian mutu juga bisa dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding ya dengan produk yang sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Nah, itu fungsi mutu. Kenapa harus saya refresh kembali pengertian mutu? Nah, bagaimana kita membangun komitmen mutu melalui inovasi? Karena pada dasarnya biasa komitmen mutu itu kita sebagai PNS atau ASN bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Nah, pelayanan publik yang baik adalah pelayanan publik yang memiliki kualitas yang baik ya, bermutu istilahnya. Nah, pelayanan publik ini kan ada 3 secara umumnya, ada pelayanan administrasi seperti pengurusan KTP, akte kelahiran dan lain sebagainya, pelayanan barang, telepon, air, listrik, minyak bumi, kemudian ada pelayanan jasa, pendidikan, kesehatan, penyelenggaraan, transportasi, pos ya. Itu bentuk-bentuk pelayanan publik. Nah, di sini ya bagaimana PNS ini berperan bertindak. Jadi PNS di sini kita kan ketahui ada 3 fungsi PNS ya. Salah satunya PNS adalah sebagai pelayan publik ya. Oke, sebagai pelayan publik. Di mana PNS sebagai pelayan publik tentunya harus mempunyai komitmen mutu untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui apa caranya tadi? Melalui inovasi. Nah, contohnya ini ya, bisa dilihat di gambar yang dulunya database kepegawaian kita harus bertumpuk-tumpuk, dulu masih kertas ya. Bagaimana itu kalau hilang, kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sekarang dengan adanya sistem dan teknologi, kita kenal ada yang namanya SIMPEG ya, sistem informasi kepegawaian. Kemudian ada misalnya absensi yang bisa cukup dengan smartphone saja mengabsensi ya, dimanapun dan kapanpun kita mengabsen gitu. Nah, disinilah yang diperlukan Bapak Ibu, ASN agar bisa termotivasi untuk berinovasi. Ada beberapa sifat ASN yang dibutuhkan dalam berinovasi. Di mana di sini ASN perlu memiliki beberapa sifat yang mampu membangun komitmen mutu atas pelayanan publik melalui inovasi. Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan. Yang kedua dinamis dan kritis. Yang ketiga keterbatasan. Ya, di mana yang pertama ini artinya si ASN ini senantiasa harus merasa butuh untuk terus mengembangkan kemampuannya. Jadi tertantang terus, jangan stop sampai satu titik ketika merasa berhasil, sudah. Jangan cepat puas. Yang kedua dinamis kritis ya. Jadi bersifat dinamis, berpikir kritis terhadap situasi yang berkembang. Nah, bagaimana nih ke depannya kita mengantisipasi visioner ya. Yang ketiga, dengan keterbatasan ini selalu menjadikan keterbatasan sebagai sarana untuk melakukan kreativitas dan inovasi.
Ya, jadi itu ada 3 hal ya, mengembangkan kemampuan, berpikir dinamis dan kritis, dan keterbatasan kita jadikan tantangan ya untuk melakukan kreativitas dan inovasi, Bapak Ibu. Oke, itu yang materi kita kali ini. Ada yang ditanyakan? Ya. Oke, ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira untuk pertemuan kita kali ini apa kesimpulannya Bapak Ibu? Ya. Iya, makasih ya Bu Rita, Pak Aceh yang tadi sudah mengatakan kesimpulannya. Jadi ada 4 di sini saya menyimpulkan dari pertemuan ini ya. Dari materi ini kita bisa simpulkan yang pertama, berpikir kreatif ini bisa mendorong ya adanya inovasi yang berdampak pada peningkatan mutu produk. Dan yang kedua, inovasi ini akan erat kaitannya dengan ide, pemikiran, metode untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan. Dan yang ketiga, inovasi ini bisa dilakukan melalui 4 cara. Tadi masih ingat Bapak Ibu? Ya, yang pertama apa? Penemuan, betul ya. Yang kedua, pengembangan, betul. Yang ketiga, duplikasi, dan terakhir apa yang keempat? Sintesis, betul. Dan sebenarnya yang keempat, yang tadi yang materi terakhir, bahwa ASN harus memiliki sifat untuk berinovasi dalam membangun komitmen mutu, diantaranya merasakan butuh terus mengembangkan kemampuannya, bersifat dinamis dan berpikir kritis, dan yang terakhir menjadikan keterbatasan itu sebagai sarana untuk melakukan inovasi. Oke? Ya, Bapak Ibu, mari kita tepuk tangan untuk hari ini ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya, atas responnya Bapak Ibu, kita bersama belajar di sini ya. Sebelum penutup ini ada pantun dulu Bapak Ibu ya. Gula aren ada di sisi ya, Ratu Jerman berbaju batik. Bila ASN berinovasi, mutu pelayanan jadi lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.